Malam itu sunyi, hanya desir angin Syam yang menyapu lembut pepohonan zaitun tua. Seorang pemuda bernama Syamun sedang bersujud dalam gelap, tubuhnya bergetar oleh tangis yang tak kunjung reda. Ia telah berpuasa 3 hari, dan malam ini ia bermunajat dengan hati yang telah dikosongkan dari dunia. Wajahnya menyentuh tanah keras, sementara lisannya terus mengucap doa yang tak biasa, "Ya Allah, panjangkanlah umurku, jangan Engkau matikan aku sebelum aku menyaksikan seluruh tanda-tanda kebesaran-Mu di muka bumi ini." Doa itu terucap dengan iman yang utuh, tanpa keraguan sedikitpun. Syamun Al-Ghazi bukan pemuda biasa. Ia dikenal di kota sebagai ahli ibadah, penjaga masjid tua, dan penolong kaum miskin. Tubuhnya kuat, wajahnya teduh, dan tutur katanya lembut namun menghujam hati. Banyak orang mengira ia keturunan dari keluarga Nabi, karena sifatnya yang sangat luhur. Tapi sejatinya, ia hanyalah anak seorang penggembala, yang sejak kecil terbiasa hidup dalam kesunyian dan kesederhanaan. Ia menghindari keramaian, lebih senang tinggal di gua atau pinggiran kota Damaskus untuk menenangkan diri dan menyatu dengan doa. Malam itu, setelah berjam-jam dalam sujud panjang, tubuhnya menggigil seperti sedang diliputi angin tak kasat mata. Saat ia mengangkat kepalanya dari tanah, ada sinar samar menyelinap dari langit. Sebuah suara dalam hati terdengar jelas, bukan dari telinga, tapi dari nurani terdalam, "Doamu telah diterima, wahai hambaku yang saleh. Kau akan hidup sepanjang masa yang telah kutentukan, agar menjadi saksi atas zaman demi zaman. Tubuhmu akan tetap seperti ini, muda, sehat, dan kuat. Tapi jangan mencari ketenaran, karena ujianmu akan lebih panjang daripada umurmu." Syamun menggigil, tapi ia tak gentar. Ia menjawab, "Aku siap, ya Rabi." Keesokan harinya, tubuh Syamun tampak bersinar lebih cerah. Orang-orang melihatnya berbeda, seolah aura ketenangan dan cahaya keimanan terpancar dari setiap geraknya. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa malam sebelumnya, hidup pemuda ini telah berubah untuk selamanya. Ia tak lagi hanya sekadar ahli ibadah, tapi kini telah menjadi insan yang ditakdirkan untuk menyaksikan sejarah manusia selama ribuan tahun. Ia sadar bahwa hidupnya tak akan lagi biasa, dan sejak hari itu ia mulai menulis di dinding-dinding gua dan kulit-kulit binatang untuk mencatat setiap zaman yang ia lewati. Ia memulai hidup barunya dengan berpindah dari Damaskus ke arah Palestina. Di sana, ia menyendiri di pegunungan Yudea, menyaksikan dari kejauhan gelombang umat manusia yang tak henti berperang dan berdamai. Ia mendengar kabar tentang kerajaan-kerajaan yang muncul dan jatuh, dan tentang nabi-nabi yang diutus Allah di tengah umat yang keras kepala. Namun ia hanya diam, mencatat, dan terus beribadah. Ia tahu, tugasnya bukan untuk mengubah sejarah, tapi menjadi saksi hidupnya. Tubuhnya tetap muda, wajahnya tak berubah, tapi hatinya mulai mengeras oleh kesedihan melihat dunia yang terus mengingkari Tuhannya. Tahun demi tahun berganti seperti desiran angin musim panas di gurun. Syamun berjalan melintasi tanah-tanah yang kini kita kenal sebagai Palestina, Mesir, hingga ke perbatasan Mesopotamia. Ia menyaksikan kedatangan Nabi Musa AS, dari kejauhan melihat tongkat berubah menjadi ular, dan laut terbelah bagi Bani Israel. Namun ia tak ikut campur, sebab perjanjiannya dengan Allah adalah untuk menyaksikan, bukan memimpin. Ia menangis dalam sunyi melihat umat yang keras kepala, menyaksikan betapa sabar dan sucinya para nabi yang diuji melebihi batas manusia biasa. Ketika bangsa Mesir kuno menyembah dewa Ra dan membangun piramida dengan tangan para budak, Syamun hidup di sela-sela bayang sejarah. Ia menyaksikan kebesaran Fir'aun dan keangkuhan mereka yang mengaku Tuhan. Tapi ia tak terseret, ia tetap sujud pada Allah yang esa, dan malamnya dipenuhi zikir yang tak terputus. Ia mendengar tentang Nabi Yusuf AS dan kisahnya di istana Mesir, dan sempat melihat bekas jejak langkahnya di sebuah taman tua dekat Delta Nil. Ia tersenyum haru, sebab tak ada yang bisa menandingi kekuatan sabar dan cinta seorang nabi. Syamun hidup menyendiri, berpindah dari gunung ke lembah, dari gua ke oasis, membawa tasbih zaitunnya dan secarik kain tua pemberian ayahnya. Ia tidak memakan makanan berlebihan, hanya buah, biji-bijian, dan roti keras. Tapi tubuhnya tetap kuat, karena bukan makanan yang memberinya tenaga, melainkan keikhlasan. Pernah ia tinggal selama 7 tahun dalam sebuah sumur tua dekat Laut Mati, hanya keluar di malam hari untuk mengambil air hujan. Di sana ia menyaksikan cahaya langit saat Allah berbicara dengan Nabi Musa di Gunung Sinai, sebuah peristiwa langit yang membekas di hatinya selamanya. Ketika Nabi Daud AS memerintah, Syamun tinggal di lereng bukit.
Ia mendengar lantunan Zabur yang dibacakan Daud dengan suara yang membuat burung berhenti berkicau. Ia menangis terseduh saat melihat pasukan Daud menegakkan keadilan, namun tetap rendah hati dan bersujud di waktu malam. Suatu malam, dari kejauhan, Syamun melihat Daud berjalan sendirian membawa makanan ke rumah janda miskin. Inilah pemimpin sejati, bisik Syamun, yang tak pernah meminta kekuasaan, namun tunduk sepenuhnya pada Tuhan. Ketika Nabi Sulaiman AS membangun kerajaan dengan bala tentara manusia, jin, dan burung, Syamun mengintai dari balik pohon kurma tua. Ia menyaksikan keajaiban demi keajaiban, istana kaca, angin yang membawa tahta, dan semut yang berbicara. Tapi yang membuatnya kagum bukanlah mukjizat itu, melainkan kerendahan hati Sulaiman yang berkata, "Ini semua karunia Tuhanku." Syamun tersungkur dalam sujud panjang malam itu, dan dalam zikirnya ia berkata, "Ya Allah, izinkan aku terus menyaksikan zaman-zaman agung ini, agar aku bisa membawa pelajaran bagi umat yang datang kelak." Setelah wafatnya Nabi Sulaiman AS, dunia mulai bergeser. Kesuhudan yang dahulu menjadi lambang kekuatan mulai ditinggalkan. Syamun menyaksikan generasi demi generasi umat manusia yang terlena oleh kekayaan, kekuasaan, dan syahwat. Ia berjalan ke arah utara, menuju tanah yang kelak akan dikenal sebagai wilayah Romawi awal. Di sana, ia melihat manusia mulai membangun patung-patung besar dan mempersembahkan sesaji pada berhala batu. Ia tahu masa kesesatan tengah berkembang, dan ia hanya bisa menangis dalam sujud panjang di malam-malam sunyi. Pada suatu malam, langit bergemuruh. Api turun dari langit menghantam tanah yang dulunya makmur, menjadi puing-puing tanpa suara. Syamun berada di pegunungan jauh ketika ia menyaksikan kota-kota itu runtuh, kaum-kaum seperti Ad, Samud, dan Sodom yang ingkar. Ia menuliskan semua itu di kulit kambing dengan tinta arang, mencatatnya bukan untuk dirinya, tetapi untuk generasi yang akan datang. Ini bukan kisah dongeng, tulisnya, ini adalah peringatan yang dituliskan oleh seorang saksi hidup yang Allah panjangkan umurnya. Ketika ia melintasi reruntuhan kota tua di selatan Laut Mati, ia merasakan aroma belerang dan panas membara dari tanah. Ia tahu ia sedang melewati bekas kota kaum Lut AS. Tidak ada kehidupan tersisa, hanya tulang, debu, dan sunyi. Di sana, Syamun berdoa lebih lama dari biasanya. Ia menangis hingga suaranya habis. "Ya Allah, jangan biarkan aku menjadi saksi tanpa rasa. Biarkan aku terus merasa hancur melihat hancurnya manusia," gumamnya lirih. Doa itu memperkuat tekadnya untuk tidak sekadar hidup panjang, tapi hidup dalam makna dan rasa takut yang terus menyala. Tahun-tahun berlalu, Syamun kini hidup di sebuah padang yang kelak akan dikenal sebagai wilayah Nabatea. Ia tak lagi mencukur janggutnya, dan mulai memakai sorban panjang untuk menutupi wajah mudanya. Banyak orang mulai curiga, bagaimana bisa seorang pemuda tak pernah menua, padahal perang dan musim berganti puluhan kali. Maka ia pun berpindah-pindah, tak pernah menetap lebih dari 5 tahun. Ia tak ingin disembah atau dimitoskan, sebab ia tahu yang paling berbahaya adalah ketika manusia lebih mengagumi makhluk daripada penciptanya. Namun di balik kesendiriannya, Syamun sesungguhnya menyimpan kerinduan. Ia rindu ingin berbicara dengan seorang nabi, mengucap salam, dan mendengarkan wahyu langsung dari langit. Dalam sujudnya, ia pernah berkata, "Ya Allah, aku tahu aku hanya saksi, bukan utusan. Tapi izinkan aku kelak bersua dengan nabi pilihanmu yang terakhir." Doa itu disampaikan berulang-ulang, dengan air mata yang tak pernah kering. Sebab dalam dirinya ada kerinduan, bukan pada dunia, tapi pada cahaya terakhir yang akan membelah zaman kegelapan menuju terang yang abadi. Waktu terus berjalan seperti gelombang yang tak henti menghantam karang. Syamun kini menetap di perbukitan Palestina, tepatnya dekat wilayah Nazaret. Ia mendengar bisik-bisik tentang seorang bayi suci yang lahir tanpa ayah dari seorang wanita suci bernama Maryam. Ia langsung tahu, ini bukan anak biasa. Maka ia berdoa agar kelak dapat menyaksikan masa dewasanya. Tahun demi tahun ia menunggu dengan sabar, hingga akhirnya kabar itu menyebar, seorang pemuda bernama Isa, anak Maryam, kini mulai mengajar di pasar-pasar dan padang-padang. Syamun menyaksikan Nabi Isa AS dari kejauhan. Wajahnya bercahaya, penuh kasih, dan tutur katanya membuat hewan-hewan pun terdiam. Ia melihat Isa menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, dan berbicara pada burung tanah liat yang tiba-tiba terbang. Tapi yang paling menggetarkan hati Syamun adalah saat Isa berkata, "Sujudlah hanya kepada Allah." Ia tak berkata, "Sembahlah aku."
Maka hati Syamun meledak dengan kebahagiaan. Di malam hari, ia sujud lebih lama dari biasanya, mengucap syukur karena Allah mengizinkannya menjadi saksi zaman mulia ini. Namun ia juga menyaksikan bagaimana fitnah perlahan merayap. Para pemuka Yahudi menuduh Isa tukang sihir. Pemerintah Romawi mulai terlibat. Orang-orang yang sebelumnya mencium tangannya kini melemparkan batu. Syamun menyaksikan semua itu dengan hati luka. Ia tahu bahwa kebenaran akan selalu diuji, dan para nabi adalah manusia yang paling diuji. Ia ingin membantu, tapi ia ingat sumpahnya pada Allah, menjadi saksi, bukan pelaku. Maka ia hanya berdoa dari kejauhan, dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Kemudian, hari itu tiba. Syamun melihat dari balik pohon zaitun tua ketika Isa dikejar oleh pasukan Romawi. Namun ia juga menyaksikan keanehan yang belum pernah ia lihat seumur hidup, tubuh Isa terangkat ke langit dengan cahaya yang menyilaukan. Dan di tempatnya, seseorang lain, yang mirip wajahnya, tertangkap dan disalib. Dunia lalu percaya Isa telah mati disalib, padahal Syamun tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Ia menyaksikan sendiri bahwa Isa diselamatkan, dan yang disalib adalah manusia yang dijadikan mirip. Hatinya menjerit, namun ia tetap diam. Sejak hari itu, Syamun menyendiri lebih dalam. Ia pindah ke wilayah pegunungan Lebanon, jauh dari keramaian. Ia tahu bahwa fitnah akan tumbuh menjadi doktrin. Manusia akan membangun gereja demi manusia, bukan demi Tuhan. Ia hanya bisa mencatat dan berdoa. Kadang ia menangis sambil menulis, "Aku adalah saksi bahwa Isa tak mati, dan ia tak disalib." Tapi dunia memilih percaya kebohongan, karena kebohongan sering lebih mudah diterima. Ia tahu tugasnya masih panjang. Nabi terakhir belum datang, dan ia, si pemuda abadi, akan menunggu dengan sabar dalam kesunyian. Syamun kini berusia lebih dari 1000 tahun, dalam hitungan waktu, bukan rupa. Tubuhnya masih seperti usia 25 tahun, tegap, sehat, wajah teduh, mata tajam. Tapi hatinya menua oleh kesedihan dan kerinduan. Ia pernah menyaksikan nabi-nabi besar, menyentuh tanah bekas tapak kaki mereka, bahkan mencium aroma wahyu dari kejauhan. Tapi kini, ia merasa sepi. Dunia mulai kehilangan cahaya. Kerajaan-kerajaan berubah menjadi kekuasaan rakus. Langit seakan sunyi dari wahyu. Maka ia kembali berdoa, "Ya Allah, kabarkan padaku bila kekasihmu yang terakhir telah lahir." Syamun meninggalkan Syam, berjalan jauh ke arah selatan. Ia menelusuri tanah gersang dan berbatu menuju Hijaz, sebuah wilayah yang jarang dipedulikan kekaisaran besar. Tapi dalam catatan para rahib dan nubuat lama, tanah itu disebutkan sebagai tempat munculnya Nabi akhir zaman. Ia tinggal dekat Mekah, menyamar sebagai saudagar tua yang tenang. Ia jarang bicara, hanya mengamati. Di waktu malam, ia mendaki Jabal Nur dan berdoa di antara bebatuan. Ia tahu, sesuatu yang besar sedang mendekat. Ia bisa merasakannya dalam gerakan angin, dalam bintang-bintang yang gemetar. Kemudian kabar itu datang. Seorang yatim dari Bani Hashim, bernama Muhammad bin Abdullah, dikenal sebagai Al-Amin, telah menerima wahyu di Gua Hira. Syamun mendengar kabar itu dari seorang kafilah yang ketakutan. Ada seseorang mengaku nabi, kata mereka, dan katanya mendengar suara dari langit. Syamun berdiri diam, air matanya turun tanpa bisa dicegah. Ia berlari ke balik gua tempat biasa ia bermeditasi, lalu bersujud. "Ya Allah, Engkau tak membohongiku. Engkau telah turunkan kekasihmu, dan aku masih hidup untuk menjadi saksinya." Itu adalah tangis kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan selama berabad-abad. Namun Syamun tak segera datang ke Mekah. Ia tahu, para nabi selalu diuji, dan ia ingin melihat bagaimana sang nabi berdiri dalam gelombang ujian. Ia mengamati dari kejauhan bagaimana Muhammad dihina, dilempar kotoran, diasingkan oleh kaumnya, bahkan ingin dibunuh. Tapi ia juga menyaksikan bagaimana sabarnya Rasulullah SAW, tak membalas dengan caci, tak melawan dengan senjata, hanya dengan akhlak mulia. Syamun menulis di kulit kayu, "Ini dia, yang dijanjikan oleh langit. Yang akan menyempurnakan risalah para nabi. Yang akan menerangi bumi hingga kiamat." Pada suatu malam di Madinah, setelah Rasulullah SAW berhijrah, Syamun menyamar sebagai musafir dan duduk di belakang barisan jamaah. Ia tak ingin dikenal, ia hanya ingin mendengar suara itu. Dan ketika Rasulullah mengimami salat, suara bacaan Al-Qur'annya membuat Syamun gemetar. Ayat demi ayat seolah menggambarkan seluruh sejarah yang pernah ia saksikan. Usai salat,
Ia tak sanggup menahan tangis. Ia berbisik, "Demi Allah, inilah suara langit yang sesungguhnya." Tapi ia tetap pergi diam-diam, tak ingin mengusik misi sang nabi. Ia hanya ingin menjadi saksi dari kejauhan, sesuai janjinya dengan Allah sejak 1400 tahun sebelumnya. Perjalanan kenabian Rasulullah SAW di Madinah dipenuhi gelombang ujian besar. Syamun, yang hidup tersembunyi di perbukitan luar kota, menjadi saksi bisu dari perang Badar, Uhud, hingga Khandaq. Ia tak pernah muncul ke medan pertempuran, namun dari kejauhan ia mendoakan pasukan muslimin. Pada malam sebelum perang Badar, ia mendengar Rasulullah bermunajat, menangis hingga janggutnya basah. "Jika pasukan ini hancur, takkan ada lagi yang menyembahmu di bumi." Kalimat itu menembus dada Syamun. Ia menangis dan bersujud, "Ya Allah, lindungilah kekasihmu." Di sebuah malam yang sunyi, Syamun bersembunyi di balik batu besar ketika melihat Rasulullah duduk sendiri, merenung setelah perang Uhud yang menyedihkan. Ia ingin mendekat, ingin menghibur, ingin berbisik, "Engkau tidak sendiri, wahai Muhammad." Tapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa Allah lah yang akan menjadi penolong Nabi terakhir. Maka ia hanya menggenggam tasbih zaitunnya, membaca ayat-ayat yang ia hafal dari zaman para nabi sebelumnya. Ia merasa seluruh kisah manusia berpuncak di satu titik, Muhammad adalah rahmat dari ribuan tahun perjalanan spiritual umat manusia. Suatu malam, Syamun bermimpi. Ia berada di padang Arafah, dan melihat umat manusia dalam jumlah tak terhingga, semuanya mengikuti seorang lelaki berpakaian putih bersih yang berdiri di atas unta. Ia tahu itu adalah Rasulullah. Dalam mimpi itu, sang Nabi berkata, "Wahai Syamun, tugasmu belum selesai. Engkau akan hidup lama setelahku. Sampaikan pada umat setelahku bahwa cahaya ini tidak akan padam, jika mereka jaga dengan iman." Ketika terbangun, Syamun menangis sepanjang malam. Ia sadar, hidup panjangnya adalah amanah, bukan keistimewaan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Syamun sempat hadir di pinggiran Madinah, menyaksikan kesedihan umat. Ia tidak masuk ke pemakaman, tapi dari kejauhan ia memandangi kubur sang Nabi, lalu bersujud hingga tubuhnya gemetar. "Engkau telah menyempurnakan cahaya," bisiknya. Sejak hari itu, Syamun kembali mengembara. Ia tahu, zaman kenabian telah berakhir, tapi cahaya kenabian tetap akan bersinar dalam dada orang-orang beriman. Maka ia berjalan ke timur, membawa catatan kulit, tasbih zaitun, dan kenangan yang tak bisa dibagi pada siapapun. Ia menghindari pusat kekuasaan, memilih hidup di wilayah pinggiran, dekat Kufah, Basrah, hingga Persia. Ia melihat penyebaran Islam oleh para sahabat, bagaimana kebenaran menyebar lebih cepat dari pedang. Ia menyamar sebagai pengrajin sandal, sesekali mengajar anak-anak membaca huruf hijaiyah, tapi tak pernah mengungkapkan usianya. Ia tahu, bila ia terbuka, manusia akan mengangkatnya seperti nabi, atau bahkan lebih buruk, seperti dewa. Dan itu adalah bentuk pengkhianatan terbesar atas doanya sendiri. Maka Syamun tetap menjadi pelindung tak terlihat, penjaga dalam bayangan sejarah.